Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Rizky Pratama di sini. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait materi lanjutan dari hukum perdagangan internasional, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum dari WTO. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah membahas terkait dengan sejarah terbentuknya organisasi perdagangan internasional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum dalam WTO. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Prinsip-prinsip hukum dalam WTO atau World Trade Organization. WTO berpedoman dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam hal untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama ada prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini adalah prinsip yang mewajibkan untuk tidak memperlakukan produk sejenis, terlepas dari mana produk tersebut berasal atau apakah produk tersebut merupakan barang impor atau barang domestik. Prinsip non-diskriminasi merupakan landasan utama dalam sistem perdagangan multilateral WTO. Prinsip hukum non-diskriminasi berkontribusi dalam memastikan hubungan perdagangan internasional yang adil dan mudah untuk diprediksi. Prinsip ini dalam perdagangan internasional memiliki dua sisi, teman-teman. Yang pertama adalah yang mencakup kewajiban Most Favored Nation atau MFN, dan yang kedua ada kewajiban National Treatment. Most Favored Nation atau prinsip MFN ini mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi antara dua produk yang berasal dari negara yang berbeda. Contohnya teman-teman, yaitu negara A harus memperlakukan suatu produk yang berasal dari negara B dengan produk yang sejenis yang berasal dari negara C dengan memperlakukan yang setara. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin kesetaraan kesempatan impor dan ekspor kepada seluruh anggota WTO. Prinsip ini terdapat pada artikel 1 ayat 1 GATT tahun 1994. Dari artikel 1 ayat 1 GATT tahun 1994 ini terdapat pula 4 kewajiban anggota WTO. Yang pertama adalah kewajiban membayar bea cukai atau pungutan-pungutan lain yang akan dikenakan pada barang-barang ekspor dan impor. Kemudian yang kedua ada kewajiban yang menyangkut metode pengenaan kewajiban membayar bea cukai dan pungutan lain. Kemudian kewajiban yang ketiga ada kewajiban yang menyangkut segala peraturan dan formalitas ekspor impor. Dan kewajiban yang terakhir ada kewajiban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam artikel 3 ayat 2 dan artikel 3 ayat 4. Terjadinya pelanggaran prinsip MFN pada artikel 1 ayat 1 GATT 1994 ini dijelaskan pada ada 3 tingkat untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban MFN. Yang pertama, apakah tindakan yang dipermasalahkan tersebut memberikan suatu keuntungan terhadap suatu produk impor atau ekspor. Kemudian yang kedua ada apakah produk tersebut merupakan produk sejenis. Dan tahap yang ketiga ada apakah keuntungan yang diberikan tersebut diberikan secara segera dan tanpa syarat. Kemudian ada pengecualian berlakunya prinsip MFN ini, teman-teman. Pengecualian berlakunya prinsip ini dijelaskan dalam GATT tahun 1994, diantaranya ada pada artikel 20, yaitu pengecualian umum yang menyangkut pertama melindungi moral publik, kemudian ada melindungi kesehatan kehidupan manusia, hewan dan tanaman, kemudian ada perdagangan emas dan perak, selanjutnya ada perlindungan paten, merek, hak cipta, dan pencegahan praktik-praktik yang menyesatkan. Kemudian ada produk buruh tahanan. Yang keenam ada perlindungan kekayaan nasional yang bernilai seni, sejarah atau arkeologi. Kemudian konversi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian pada artikel 21 juga terdapat alasan-alasan seperti informasi yang dapat mengganggu kepentingan keamanan, lalu lintas senjata. Kemudian ada tindakan dalam keadaan darurat atau perang, atau pemenuhan kewajiban PBB dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Kemudian ada juga pada artikel 25 ayat 5 yang merupakan dasar perlakuan dari generalisasi sistem preference atau GSP. GSP ini adalah sistem preferensi yang diberikan oleh negara-negara maju terhadap suatu produk yang berasal dari negara-negara berkembang yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam bentuk pemberian konsesi penurunan atau pembebasan tarif biaya masuk untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Sistem ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tindakan bersama untuk tidak tunduk pada suatu kewajiban GATT. Kemudian prinsip non-diskriminasi yang kedua ada national treatment. Kewajiban national treatment ini atau NT ini adalah kewajiban yang mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk-produk impor ketika produk tersebut telah masuk ke pasar domestiknya. Contohnya, negara A tidak boleh memperlakukan produk yang diimpor dari negara B atau negara C secara tidak menguntungkan dibandingkan produk domestik yang sejenisnya. Kewajiban NT terdapat dalam artikel 3 GATT tahun 1994 mengenai National Treatment on Internal Taxation and Regulation. Tujuan dari artikel 3 GATT tahun 1994 ini adalah untuk melarang adanya diskriminasi di antara produk domestik dan produk impor sejenis melalui berbagai macam tindakan internal yang disebut di dalam artikel 3 ayat 1 tersebut. Tujuan dari artikel 3 ayat 1 tersebut adalah untuk menjamin agar tindakan internal tersebut tidak diterapkan terhadap barang impor atau barang domestik agar memberikan perlindungan kepada barang domestik tersebut. Kemudian prinsip hukum yang kedua ada transparansi, yaitu GATT mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem perdagangan multilateral. Pada dasarnya, prinsip transparansi dalam ruang lingkup WTO ini digunakan untuk mencapai tujuan prasyarat perdagangan yang pasti, yang mensyaratkan keterbukaan publikasi atau transparansi hukum dalam perundang-undangan nasional dan praktik perdagangan suatu negara. Transparansi akan menciptakan kepercayaan di antara negara-negara dalam penghormatan kewajiban internasional masing-masing negara. Kemudian juga prinsip ini juga memfasilitasi keputusan investasi dan produksi yang dibuat setelah mengidentifikasi peluang pasar asing. Transparansi memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan prediktabilitas akses pasar dengan membantu terutama negara-negara berkembang untuk membela kepentingan komersialnya dan menghindari sengketa perdagangan. Prinsip yang ketiga adalah larangan restriksi atau pembatasan. Prinsip ini merupakan rintangan terbesar yang dihadapi oleh GATT. Praktik dari prinsip ini akan menyebabkan terganggunya perdagangan yang normal. Prinsip kuantitatif saat ini tidak begitu meluas di negara maju. Namun, tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu yang kebanyakan dari negara-negara yang sedang berkembang masih sering terkena rintangan ini. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal yang pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor. Yang kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri, khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan. Yang ketiga, untuk mengamankan berdasarkan escape clause pada artikel 19. Meningkatnya impor yang berlebihan di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi dalam negeri. Yang keempat, yaitu untuk melindungi neraca pembayaran. Restriksi itu pun secara progresif harus dikurangi, bahkan dihilangkan. Apabila tidak dibutuhkannya kembali, dengan adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam artikel 17, pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam hal ini, negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Bagi kepentingan negara tersebut,
GATT menyelenggarakan konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. Kemudian prinsip yang keempat ada perlindungan melalui tarif. GATT memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dengan cara menaikkan tingkat tarif bea masuk dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya atau non-tarif commercial measures. Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetensi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih diperbolehkan oleh GATT. Anggota WTO umumnya menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Contohnya, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT atau WTO. Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadikan komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian, mengenai kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya. Dalam Uruguay Round, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai antara lain melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Dalam pengurangan tarif ini, WTO mensyaratkan agar pengurangan tersebut dapat diturunkan sampai 40%, khususnya terhadap produk-produk industri di negara-negara maju, untuk jangka waktu 5 tahun. Saat Uruguay Round ditutup di tahun 1994, tingkat tarif yang umumnya berlaku adalah sekitar 6,8%. Dengan tingkat tarif yang menurun demikian, diharapkan akan terjadinya peningkatan penerimaan produk-produk industri maju yang memperoleh pembebasan bea masuk, yakni dari 20% menjadi 4% di negara-negara maju. Prinsip yang kelima ada resiprositas. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini terdapat dalam preambul GATT dan berlaku dalam perundang-undangan tarif yang didasarkan atau dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian prinsip yang keenam adalah perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Perjanjian-perjanjian WTO memiliki ketentuan khusus yang memberikan hak khusus dan memungkinkan negara berkembang untuk memperlakukan negara berkembang secara lebih khusus dibandingkan anggota WTO lainnya. Ketentuan khusus ini mencakup misalnya periode waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian dan komitmen WTO atau langkah-langkah untuk meningkatkan kesempatan perdagangan bagi negara-negara berkembang. Ketentuan ini disebutkan dengan ketentuan Special and Differential Treatment atau SND. Ketentuan ini meliputi yang pertama periode waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian dan komitmen WTO. Kemudian langkah-langkah untuk meningkatkan kesempatan perdagangan bagi negara-negara berkembang. Yang ketiga ada ketentuan yang mewajibkan semua anggota WTO untuk melindungi kepentingan perdagangan negara-negara berkembang. Yang keempat ada dukungan untuk membantu negara berkembang dengan membangun kapasitas untuk melakukan pekerjaan WTO, menangani sengketa, dan mengimplementasikan standar teknis. Dan yang kelima ada aturan-aturan berkaitan dengan anggota-anggota negara paling tidak berkembang. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Jika ada salah kata saya atau salah ucapan, saya minta maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video berikutnya dan materi lanjutan berikutnya. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.